Selamat datang pada program interaktif tutorial yang diterbitkan oleh Proaktif Multimedia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan sebuah aplikasi desain grafis berbasis vektor. Aplikasi yang kita gunakan pada saat ini merupakan aplikasi yang tidak asing lagi bagi Anda yang bergelut di dunia grafis, yaitu Macromedia Freehand. Perhatikan pada caption window, di situ terlihat Macromedia Freehand untuk versi MX. Masih banyak software atau aplikasi desain grafis yang lain yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat sebuah desain. Anda bisa memanfaatkan CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Di sini sengaja kita memberikan tutorial untuk program Macromedia Freehand karena untuk menjalankan program Macromedia Freehand ini kita hanya membutuhkan sistem rekrutmen pada komputer kita yang minim. Berbeda ketika Anda menggunakan Adobe Illustrator atau bahkan CorelDRAW. Paling tidak Anda membutuhkan space yang cukup banyak, yaitu space hard disk ya. Dengan Macromedia Freehand ini, di samping kemampuannya tidak kalah dengan aplikasi desain yang lain, hanya dibutuhkan resource ya, atau kebutuhan spesifikasi komputer yang minim. Baiklah, dengan memanfaatkan program Macromedia Freehand ini, kita bisa membuat gambar vektor yang dapat kita perbesar maupun kita cetak dengan resolusi seberapapun yang kita mau. Kita ingin memperbesar resolusinya maupun mengecilkannya tidak menjadi persoalan karena tidak ada detail yang berkurang, sehingga kualitas dari desain yang kita buat tetap sama. Perhatikan ya, ketika saya perbesar ya, perhatikan tidak ada detail yang berkurang. Baiklah, sebelum kita menggunakan program Macromedia Freehand ini, pada demo yang pertama ini saya akan menjelaskan kepada Anda seputar tentang desain. Anda tidak akan mampu melakukan desain seandainya Anda tidak mengetahui apakah itu desain. Desain mungkin mempunyai arti yang sama dengan menciptakan, karena pada intinya desain adalah menciptakan sesuatu dari ide-ide yang ada di kepala kita melalui berbagai proses seperti perencanaan, pengaturan, dan juga pengolahan beberapa elemen. Anda perhatikan ya, desain-desain di sini. Ini ada beberapa elemen. Ada elemen gambar, ada elemen objek sederhana, elemen teks, dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang perlu Anda pahami tentang desain adalah Anda harus mengetahui jenis desain yang ingin Anda buat. Yang dimaksud dengan mengetahui jenis desain ini adalah Anda bisa membayangkan cara pengaturan objek-objek untuk sebuah desain sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi desain tersebut. Anda perhatikan di sini, ini adalah jenis-jenis desain. Di sini Anda lihat, ini adalah desain sebuah brosur. Ketika Anda diminta untuk membuat sebuah brosur, Anda harus bisa membayangkan seperti inilah desain brosur, dan Anda juga bisa membayangkan objek-objek mana saja atau objek-objek apa saja yang perlu kita tuangkan dalam sebuah brosur, dan bagaimana kita mengatur objek-objek tersebut atau mengatur tata letak dari setiap objek yang kita gunakan. Atau Anda diminta untuk membuat cover ya, atau mungkin poster, atau hanya sekedar ilustrasi
seperti ini, atau mungkin desain packing atau packaging design. Sehingga proses pertama dalam desain ini adalah yaitu Anda harus mengetahui apa jenis desain yang Anda buat, dan Anda mampu membayangkan, dalam hal ini membayangkan kira-kira apa saja objek yang dibutuhkan dan bagaimana mengatur setiap elemen-elemen atau objek-objek desain tersebut. Inilah hal yang pertama yang perlu Anda pahami. Setelah kita mengetahui jenis desain yang akan dibuat, kita juga harus mengetahui apa saja objek-objek grafis yang akan dipasang atau digunakan pada sebuah desain. Misalnya, kita kembali pada sebuah desain cover. Di sini adalah sebuah cover buku yang pada demo sebelumnya telah kita singgung. Apa saja objek-objek yang biasanya terdapat dalam sebuah cover? Perhatikan, di sini kita harus mencantumkan sebuah logo dari penerbit, judul dari buku, ilustrasi utama. Anda perhatikan di sini ya, ada ilustrasi utama, dan mungkin juga ada ilustrasi penghias. Mungkin di sini ada tahun terbit dan lain sebagainya. Sehingga pada intinya di sini kita hanya memerlukan 4 macam kategori objek yang akan kita gunakan dalam setiap desain, yaitu gambar, teks, warna, dan ukuran. Setiap kategori tersebut nantinya akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Anda bisa memperhatikan di sini. Ketika objek teks, di sini objek teks bisa untuk judul, bisa juga untuk pembuatan logo. Oke. Begitu juga dengan ilustrasi gambar ya. Di sini ada 2 buah ilustrasi. Yang pertama adalah gambar yang di atas ini, dan ilustrasi yang kedua adalah gambar mouse. Tak kalah penting juga adalah permainan warna ya. Di sini ada warna hijau, hijau muda, dan juga warna putih. Di sini juga Anda harus bisa mengatur ukuran dari gambar logo ukurannya seberapa, ilustrasi utama ukurannya berapa, dan juga ilustrasi penghias ukurannya berapa. Dengan mengetahui macam-macam objek dalam sebuah desain, maka akan mempermudah Anda dalam menyelesaikan sebuah desain. Karena ketika komponen-komponen atau objek-objek desain telah kita sediakan, kita tinggal mengatur atau mendesain pada sebuah kanvas, sehingga nanti kita akan menghasilkan desain yang sangat serasi dan juga enak dipandang. Setelah Anda mengetahui jenis dan juga objek desain, satu hal yang tidak mungkin Anda tinggalkan adalah Anda juga perlu memikirkan kesan dan juga gaya tampilan yang akan dipakai untuk sebuah desain. Apakah gaya yang dipakai nanti akan terlihat funky, elegan, resmi, atau mungkin pop? Sehingga Anda harus tahu kesan apa yang ingin ditonjolkan. Apakah kesannya ceria, sendu, bersemangat, ataukah sportif? Kesan dan gaya desain ini biasanya bisa kita tentukan berdasarkan deskripsi-deskripsi yang diberikan oleh klien. Ini seandainya kita diminta untuk melayani desain seorang klien. Perhatikan di sini ya. Ini adalah sebuah contoh poster. Poster yang pertama yang di sebelah kanan berwarna hijau ini adalah sebuah poster
untuk iklan sebuah produk air mineral. Sedangkan poster yang satunya yang ada di sebelah kiri ini adalah sebuah poster untuk iklan sebuah film kartun. Kita bisa membedakan kesan yang ditonjolkan dan gaya yang ingin tampilkan. Langkah inilah atau langkah menentukan kesan dan gaya tampilan desain inilah yang merupakan langkah paling sulit ketika kita melakukan desain. Karena ketika orang kepingin menampilkan misalnya kesannya adalah trendy, seperti apakah sih trendy itu? Bagaimana bisa membuat sebuah layout dengan tampilan elegan? Di sini kita harus memiliki banyak referensi untuk bisa menentukan kesan dan juga gaya tampilan sebuah desain. Sehingga tidak ada salahnya apabila kita sering membaca buku-buku, apakah itu buku-buku desain ataukah buku-buku novel ataupun buku-buku yang lain. Atau mungkin Anda bisa melihat majalah atau Anda bisa melihat fenomena alam ya. Di sini seorang desainer harus memiliki wawasan yang luas. Atau paling tidak Anda mempunyai library dari jenis poster. Kalau Anda ingin membuat poster, Anda bisa mencari banyak sekali contoh-contoh poster di dalam internet. Paling tidak poster-poster yang Anda cari itu bukan berarti Anda ingin meniru, namun bisa jadi sebagai langkah awal untuk mencari sebuah inspirasi. Meniru bukanlah hal yang jelek, sehingga Anda jangan takut untuk meniru. Suatu saat ketika Anda memiliki sebuah kemampuan desain yang bagus dan Anda lama bergelut di bidang desain, pada saatnya nanti Anda mampu untuk membuat sebuah desain yang berkarakter asli diri Anda sendiri. Baiklah, di sini perlu saya perjelas bahwa kesan dan gaya tampilan sebuah desain biasanya dapat Anda temukan atau muncul dari warna-warna yang dipakai. Di sini Anda bisa melihat sendiri ya, ini adalah sebuah desain produk air mineral. Di sini adalah sebuah desain untuk promosi film. Warna-warna yang digunakan Anda bisa melihat. Selain warna, kesan dan gaya ini juga bisa ditonjolkan melalui jenis huruf yang kita pakai dan juga gaya pengaturan objek yang kita gunakan. Teks judul kita tempatkan di mana, informasi yang lain juga kita tempatkan di mana. Sebagian besar kesan yang ingin ditampilkan akan muncul dari gambar ilustrasi yang dipakai. Di sini cukup jelas ya, karena ini adalah sebuah poster iklan air mineral, maka dia memanfaatkan sebuah gambar yang bernuansa air atau bahkan gambar air itu sendiri. Oke, inilah perlunya Anda mengetahui kesan dan juga gaya tampilan desain. Ketiga langkah yang telah saya tunjukkan pada demo sebelumnya, yaitu mengetahui jenis desain, mengetahui objek desain, dan juga memikirkan gaya dan juga kesan tampilan desain, merupakan langkah-langkah yang lebih banyak dijalankan dalam pikiran kita. Maka pada langkah yang keempat, hal yang paling baik dilakukan adalah menampung berbagai macam ide yang muncul ke dalam sketsa-sketsa kasar dari sebuah desain yang akan dibuat. Perhatikan pada tampilan layar di sini. Di sini saya membuat sebuah sketsa untuk pembuatan kartu nama.
Pada langkah ini, kita bisa menentukan kesan dan gaya tampilan desain yang ingin ditonjolkan. Kita bisa menentukan besar ukuran yang ingin dipakai untuk setiap objek yang ada. Mencoba berbagai macam kemungkinan variasi, dalam hal ini adalah variasi desain secara garis besar. Dan yang paling penting di sini adalah menentukan fokus dari hal-hal yang ingin disampaikan. Di sini, misalnya kita ingin membuat kartu nama, logo kita tempatkan di sini. Di bawahnya ada nama perusahaan, di bawahnya lagi nama dari pemilik kartu nama dan jabatannya apa. Di sini ada alamat, ada nomor telepon, HP, alamat homepage, alamat email, dan di sebelah kanan akan saya beri hiasan. Di sini panjangnya 5 cm dan di sini 9 cm. Dengan sketsa ini paling tidak akan membantu kita dalam proses desain. Karena apa? Karena hal yang paling penting dalam sebuah desain adalah bisa mengkomunikasikan dengan jelas isi atau ide-ide yang ingin disampaikan kepada pihak penerima. Dalam hal ini adalah orang yang memesan desain kepada kita. Anda bisa membuat beberapa sket. Anda bisa mungkin membuat 4 desain, 4 buah sket ya. Dan juga membatasi ide-ide yang muncul agar pikiran kita tetap terfokus pada tujuan utama yang ingin disampaikan. Misalnya Anda ingin membuat sebuah ilustrasi atau gambar robot. Pada awalnya Anda mungkin akan menggunakan objek-objek sederhana yang disediakan oleh program. Di sini Anda bisa memanfaatkan ellipse tool ya, mungkin juga rectangle, dan mungkin juga line. Setelah itu, dari objek yang sederhana ini, selanjutnya kita modifikasi sehingga tampilannya seperti tampak pada layar ini. Dan untuk memaksimalkan hasil desain, setelah menjadi bentuk seperti ini, kita bisa memberikan warna. Inilah pentingnya sebuah sket. Dengan sket ini, paling tidak akan terbantu atau proses pembuatan desain akan lebih cepat daripada kita dihadapkan pada tampilan kosong seperti ini. Anda mungkin berjam-jam hanya memikirkan bagaimana bentuk desain yang ingin dibuat. Namun dengan adanya sket, di sini paling tidak akan membantu. Itulah langkah keempat yang perlu Anda pahami dalam proses desain. Setelah Anda memahami 4 buah langkah proses desain yang telah saya tunjukkan, langkah terakhir tentunya tidak ada cara yang lain selain bekerja dan bekerja. Dalam hal ini adalah bekerja membuat sebuah desain. Dalam pembuatan desain, kita bisa memanfaatkan sebuah aplikasi komputer atau aplikasi desain grafis. Dalam hal ini adalah Macromedia Freehand. Dengan aplikasi ini, paling tidak langkah kerja kita akan lebih cepat daripada kita membuat desain secara manual. Anda tuangkan ide-ide Anda di kertas, Anda warnai, tentu membutuhkan 1 hari penuh. Namun dengan bantuan aplikasi komputer, dalam hal ini adalah Freehand atau Macromedia Freehand, tentu pembuatan desain dapat kita buat hanya dalam beberapa waktu. Oke, saya akan mencoba mengimport sebuah sket ya. Anda masih ingat? Ini adalah sket kartu nama. Saya akan mencoba membuat kartu nama seperti yang telah saya buat dalam bentuk sketsa. Di sini kartu nama ini berukuran 9 x 5 cm. Karena berbentuk kotak, saya akan menggunakan objek rectangle untuk membuat medianya ya. Kita aktifkan, atau Anda lihat pada panel properti pada bagian objek. Di situ ya, panjang dan lebarnya
belum seperti yang kita harapkan. Kita ganti ya, 9, 5, lalu enter. Setelah kita menyiapkan media, selanjutnya kita menyediakan komponen-komponen. Dalam hal ini ada logo dan beberapa komponen yang hampir semuanya berupa teks. Kita akan menuliskan di sini. Misalnya company-nya bernama Usaha Sukses ya. Oke. Selanjutnya nama ya. Namanya akan saya tulis misalnya Untung Sugiharto. Jabatannya ya, ada jabatan di situ. Misalnya direktur, dan alamat ya. Alamatnya saya tulis di sini Jalan Perusahaan nomor 101. Ya, enter. Jakarta. Kode posnya misalnya 110211. Terlalu banyak ya, 11021. Selanjutnya itu ada nomor telepon ya. Akan saya tulis telepon, kode negara ya, 62 21 12 34 5 6 7. Dan faksimil di sini sama ya, 62 21 12 34 5 6 7. Dan sekarang mobile ya, nomor HP misalnya mobile, yaitu 62, atau nggak usah pakai kode negara ya, 0811 ya, 234 567. Misalnya seperti itu. Lalu website ya, dia punya website www.usahasukses.com. Selanjutnya alamat email info@usahasukses.com. Oke. Setelah komponen kita persiapkan, di sini ada satu tip ya yang perlu Anda perhatikan, terutama ketika Anda memanfaatkan teks dalam pembuatan desain. Anda harus menjaga bahwa carilah teks-teks yang sederhana. Kadang-kadang kita tidak bisa menahan diri ya untuk memakai font-font yang bentuknya unik dan juga keren. Kadang-kadang kita juga ingin mencoba hal-hal baru dalam pengaturan objek. Semua hal tersebut tidak menjadi masalah apabila kita bisa membantu menciptakan sebuah kesan dan juga gaya tampilan yang diinginkan. Membuat sebuah desain yang simple adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Maka di sini Anda harus bisa memperhatikan bahwa Anda jangan terlalu menggunakan font-font yang kurang bisa membantu dalam proses penciptaan kesan dan juga gaya desain. Ya, itulah tip yang pertama. Akan saya lanjutkan kembali. Saya akan membuat sebuah logo ya. Akan saya perbesar. Di sini saya akan membuat sebuah rectangle. Misalnya seperti ini. Lalu akan saya duplikat ya, edit, clone ya.
Saya mendapatkan kopiannya. Akan saya beri warna sementara ya, hitam. Lalu akan saya edit ya. Warna yang kedua akan saya beri warna ya seperti ini, violet, tanpa garis ya. Selanjutnya yang kedua akan saya beri warna misalnya ya seperti ini, tanpa garis juga. Lalu pembuatan logo ini saya akan memanfaatkan huruf ya, O sama S ya. O sama S. Saya akan ganti fontnya Arial Black misalnya. Saya ubah misalnya 48, kurang besar ya, 72. Saya perbesar sedikit menjadi 80 misalnya. Oke, seperti ini. Dan akan saya beri warna putih. Oke ya, seperti ini ya. Dan saya seleksi, klik kanan, group ya. Lalu akan saya perkecil. Oke, seperti ini. Selanjutnya teksnya ya. Di sini akan saya perkecil 8. Akan saya ubah fontnya misalnya Arial Black. Di sini kita bisa mengatur cengkesnya ya, kecil semua ya. Ya, cukup. Saya grup lagi. Saya perkecil lagi. Oke, saya tempatkan di sini ya, seperti pada sketch ya. Kita tampilkan feed page ya. Oke, kita nama ya, nama kita letakkan di sini. Direktur di sini. Perusahaan alamat di sini ya. Nomor telepon juga di sini, di sini. Oke, sekarang saya akan mengatur font ya. Besar kecilnya font di sini. Saya ganti misalnya Verdana ya. Saya gunakan nilainya di sini misalnya 10 ya. Enter. Saya beri tebal. Dan ini juga saya ganti dengan, Anda bisa langsung mengetikkan ya, kata V Verdana. Sini juga saya ketikkan angka 6. Terlalu kecil, 8 ya. Oke. Mungkin saya bentuk italic, miring ya. Dan ini juga Verdana ya. Enter. Ini juga kita kasih Verdana semua. Fontnya 8. Ini 8. Ini 8. Oke, sekarang kita atur ya. Ini biar rata, kita atur dulu letaknya di sini ya, biar rata kanan. Kita gunakan align di sini ya. Align left, apply ya. Oke. Selanjutnya ini juga kita atur ya biar sama. Oke, namun perlu kita perbesar terlebih dahulu. Kita tempatkan di sini. Telepon di sini, alamat di sini. Kurang kecil ya sepertinya ya. Oke, mungkin kita isi dengan 6. Atau ini tetap 8 ya. Sini tuh 6. Maaf, 6. Ini juga 6. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Ya,
Anda sekalian, Anda lihat. Oke, sekarang Anda lihat tampilan feed page-nya. Masih ada satu lagi, di sini ada hiasan ya. Nah, disinilah tab yang kedua yang akan saya tunjukkan kepada Anda, yaitu kita jangan takut untuk merubah dari sket yang telah kita buat ya. Anda harus siap mengalami perubahan, karena kadang-kadang sket ketika kita buat ilustrasinya, kadang-kadang perlu adanya perubahan agar bisa kita nikmati desain itu apakah bagus, serasi atau tidak ya. Di sini saya akan mencoba membuat desainnya di sini misalnya. Oke ya. Akan saya copy ya, clone. Kita pindah di sini. Saya turunkan ya. Oke, saya warnai. Lalu saya edit warnanya ya. Maaf, ini stroke color ya. Kita aktifkan dulu stroke colornya, tanpa stroke color ya, seperti ini. Yang sini ya seperti ini, tanpa stroke color, biar sama. Oke, kita tambah satu lagi di sini ya, kita perbesar. Klik. Oke. Kita ganti hitam ya. Oke, beginilah hasil akhir dari kartu nama, hasil dari sketsa yang sebelumnya kita buat. Cukup mudah ya untuk memanfaatkan program freehand di dalam pembuatan sebuah desain. Dari beberapa penjelasan pada bab yang pertama, Anda sekarang sudah tidak merasa asing lagi ya dengan apa itu Makromedia freehand, baik tampilan maupun area kerja. Karena pada bab yang pertama, pada sesi yang terakhir, saya juga telah menunjukkan bagaimana membuat sebuah desain yang sederhana. Baiklah, pada bab yang kedua ini saya akan menjelaskan dasar-dasar menggunakan program Makromedia freehand. Sebelum Anda membuat sebuah desain, tentu langkah yang pertama adalah membuat dokumen yang baru atau membuat area kanvas yang akan kita gunakan untuk menempatkan ide-ide kita, ide-ide kreatif kita, sehingga membuahkan sebuah desain. Seperti halnya program-program yang lain, ketika Anda ingin membuat dokumen yang baru, Anda bisa memanfaatkan menu file, lalu arahkan mouse pada pilihan new, atau Anda bisa menekan tombol Ctrl plus huruf N pada keyboard ya. Anda klik, Anda lihat secara default kita akan diberi nama pada dokumen yang kita buat dengan untitled, tanpa nama. Anda membuat lagi untitled 4 ya, sebelumnya adalah untitled 3 ya. Di sini Anda bisa melihat berapa dokumen yang Anda buka dengan Makromedia freehand ini dengan mengklik pada menu window. Perhatikan pada tampilan paling bawah di sini ya. Ini menunjukkan bahwa ada 2 dokumen yang sedang dibuka. Yang aktif adalah yang memiliki tanda centang. Dalam hal ini adalah
Untitled 3. Agar lebih mudah dalam pengeditan di kemudian hari, akan lebih baik apabila Anda memberi nama terlebih dahulu. Anda bisa mengklik pada menu file, save as, ya. Misalnya Anda isi belajar freehand, save. Anda lihat belajar freehand. Ketika Anda melakukan instalasi pada program freehand, Anda juga disertakan contoh-contoh desain yang dibuat dengan menggunakan Macromedia freehand. Anda bisa mengklik pada menu file, open, ya. Anda cari ya di sini biasanya pada drive C, pada program file, pada folder Macromedia, Anda pilih freehand, Anda pilih sampel, ya. Anda bisa melihat tampilannya di sini dengan ukuran thumbnail. Inilah beberapa desain yang telah disertakan pada instalasi program freehand. Misalnya kita buka satu di sini ya, open. Ya, inilah salah satu desain yang dibuat dengan program Macromedia freehand. Cukup realistis ya sepertinya. Padahal ini adalah hanya sebuah desain vektor. Baik. Setelah Anda menyiapkan dokumen yang baru seperti tampak pada file belajar freehand ini, Anda perlu menentukan ukuran dokumen yang Anda perlukan. Ukuran dokumen tersebut dapat Anda lihat pada panel properti, ya. Anda klik pada dokumen. Di situ secara otomatis terlihat bahwa ukurannya adalah letter atau quarto. Satuannya apa? Anda bisa melihat di sini. Anda bisa memilih satuan yang Anda inginkan. Ada point, pikas, inci, desimal, milimeter, cus, sentimeter, dan pixel. Kita mungkin terbiasa dengan ukuran sentimeter. Maka secara otomatis di sini ukurannya adalah lebarnya 21 lebih atau 0,59 cm dan panjangnya 27,94. Kalau Anda tidak suka dengan area ini atau dokumen ukuran ini, Anda bisa mencari, ya, dokumen-dokumen yang lain, ada A3, A4, atau bahkan ya Anda bisa memilih ukuran sendiri, custom. Anda tinggal menuliskan. Kalau Anda pilih letter, di sini tidak bisa kita edit, ya, karena ukurannya tetap. Kalau Anda pilih custom, Anda bisa menuliskan di sini. Misalnya Anda hanya memilih nilai lebarnya 10 dan panjangnya 15, Anda tekan enter, maka dia akan mengecil. Atau Anda bisa mencantumkan nama-nama yang ada di sini, ya. Anda klik edit gitu ya. Anda klik edit, setelah klik edit Anda ditampilkan pada edit page size, ya. Lalu klik new. Lalu pada page size di sini Anda isi dengan ukuran yang Anda inginkan. Misalnya Anda diminta untuk membuat poster gitu ya, Anda tulis saja poster. Ukurannya Anda ubah, misalnya poster itu dengan sentimeter, ukurannya misalnya 50 aja, lebarnya 50 dan tingginya misalnya 80. Lalu close. Sekarang Anda lihat Anda telah memiliki salah satu ukuran dokumen, yaitu dokumen poster yang Anda buat sendiri dengan ukuran ya 50 kali 80 cm, ya. Setelah itu Anda bisa mulai langsung melakukan desain. Nah, area kerja dari program Macromedia freehand ini tidak jauh berbeda dengan program-program dalam keluarga Macromedia. Tentu Anda kalau biasa menggunakan Dreamweaver, Flash ataupun Firework, tampilannya mirip ya. Anda dihadapkan pada caption window, menu bar. Di sini ada beberapa panel ya. Yang di sini memang sengaja saya tidak menjelaskan lebih detail karena pada demo-demo selanjutnya saya akan menjelaskan pada langsung ke atau to the point ke sebuah pembuatan desain. Dalam pembuatan desain itu kita nanti akan banyak menggunakan panel-panel. Selain itu,
Di sini, mengapa saya tidak menjelaskan beberapa tool yang ada di sini? Ini karena tidak semua tool kita pakai dalam proses desain. Maka dalam demo selanjutnya, Anda harus memperhatikan setiap desain yang saya buat, tool-tool apa yang saya gunakan. Nah, Anda lihat di status bar, di sini terlihat ya ketika Anda pilih dokumen poster. Di sini Anda kurang melihat tampilan keseluruhan dari dokumen. Anda bisa memanfaatkan di pojok di sini. Ini adalah tampilannya 64%. Anda bisa memilih misalnya fit page ya. Nanti semua terlihat ya. Atau Anda bisa 25% ya. 6% ya. Atau fit page ya, seperti ini misalnya. Oke. Inilah beberapa pengenalan yang bisa Anda jadikan pedoman dalam membuat desain dengan program Macromedia Freehand. Pada tutorial kali ini saya akan mulai dengan pembuatan objek-objek yang sederhana. Nantikan pada demo selanjutnya. Baiklah, setelah Anda membuat sebuah dokumen yang baru, pada dokumen atau kanvas yang masih kosong ini, Anda siap menuangkan ide-ide kreatif Anda untuk membuat sebuah desain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita membuat sebuah objek dasar pada program Macromedia Freehand. Di sini nanti saya akan membuat sebuah desain sederhana yang dapat kita nikmati tentunya hanya dengan memanfaatkan dua buah objek yang telah disediakan oleh Macromedia Freehand, yaitu objek ellipse dan objek rectangle. Di sini perhatikan baik-baik apa yang saya tunjukkan. Oke, langkah yang pertama kita akan membuat objek ellipse. Anda klik pada ellipse, Anda klik pada kanvas, tahan, geser, dan lepas. Maka Anda telah dibuatkan sebuah objek ellipse. Baiklah, kita akan membuat lagi. Klik, geser, lepas. Oke, kita buat lagi ya. Oke, di sini perlu saya jelaskan. Untuk pembuatan ellipse ini, Anda bisa mengatur kelenturan dari bentuk ellipse. Seandainya Anda ingin membuat sebuah bentuk ellipse seperti lingkaran, benar-benar bulat, Anda bisa menggunakan tombol shift atau menggunakan bantuan tombol shift. Coba kita klik pada tombol shift, kita klik di layar, geser, lepas. Anda lihat bahwa objek itu benar-benar bulat. Untuk memastikan bahwa objek itu benar-benar bulat, Anda bisa melihat pada panel properti. Ya, Anda klik di situ, Anda lihat pada bagian bawah width dan height. Di situ terlihat bahwa lebar dan juga tingginya sama, yaitu 59,333. Oke. Di situ ukurannya Anda mengetahui bahwa ukurannya poin. Anda bisa melihat apa ukurannya ini atau satuan ukurannya di status bar ya. Anda bisa mengganti ukuran yang Anda inginkan yang telah saya jelaskan pada demo sebelumnya. Oke, Anda coba klik ya pada bagian ellipse yang di sini. Kita lihat bahwa ellipse ini bukan berbentuk lingkaran. Anda lihat di sini width-nya adalah 110, sekian dan height-nya 163, sekian. Oke, cukup mudah ya untuk membuat ellipse seperti lingkaran bulat dan ellipse yang biasa. Oke, kita lanjutkan praktek kita. Oke, kita letakkan di bawah. Kita buat lagi ya. Kita manfaatkan tombol shift untuk membuat sebuah bentuk lingkaran, bukan ellipse. Di sini saya menekan tombol shift ya. Anda perhatikan. Oke, kita buat lagi. Oke. Di sini saya memang tidak menggunakan sketch ya. Jadi sketch itu sebenarnya hanya untuk membantu kita. Namun apabila Anda telah
berpengalaman tanpa sketch, Anda pun bisa mengerjakan. Sehingga apa yang saya kerjakan ini mungkin Anda merasa bingung objek apa yang akan dibuat. Tapi Anda cukup mengikuti saja, nanti akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kita buat lagi ya. Perhatikan. Saya menggunakan tombol shift di sini ya. Saya tekan. Oke. Oke, setelah itu kita akan membuat objek rectangle ya, perhatikan. Ya. Gampang sekali ya. Caranya hanya klik pada area kanvas, tahan, geser, dan lepas. Di sini Anda ingin membuat ukuran berapa aja tergantung dari proses pergeseran mouse yang Anda lakukan. Oke, perhatikan di sini ya. Oke. Oke. Ya. Baiklah. Anda lihat ya, saya hanya membuat dua buah objek dasar, yaitu objek ellipse dan objek rectangle. Pada demo selanjutnya, Anda akan saya tunjukkan bagaimana kita memodifikasi dua buah objek ini sehingga nanti Anda dapat melihat kira-kira hasil apakah atau hasil desain akhir apakah yang bisa kita nikmati. Saat ini kita akan melakukan modifikasi pada objek yang sebelumnya telah kita buat. Di sini mungkin saya tidak perlu memodifikasi objek ellipse, namun saya akan memodifikasi objek rectangle atau persegi panjang. Perhatikan, untuk memodifikasi sebuah objek, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda seleksi terlebih dahulu objek tersebut, yaitu Anda harus di sini ya, mengaktifkan pointer, atau Anda bisa menekan huruf V pada keyboard ya. Setelah itu Anda klik pada objek yang ingin Anda seleksi. Anda klik. Nah, untuk menyeleksi ini Anda bisa memanfaatkan bend tool, yaitu tersembunyi pada freeform di sini ya. Anda klik, tahan klik Anda akan menemukan ya, di paling bawah di sini adalah bend tool. Alat inilah yang akan kita gunakan, atau tool inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan modifikasi. Oke, kita pilih. Anda lihat ya, ikonnya sudah bend tool ya. Setelah itu kita klik pada objek ya. Nah, pada posisi klik dengan bend tool ini, maka objek ini bisa kita modifikasi ya. Untuk memodifikasi kita menggunakan subselect ya, subselect tool. Anda aktifkan subselect tool, lalu kita modifikasi. Perhatikan. Oke, sangat mudah ya. Objek rectangle ini bisa kita modifikasi setelah Anda mengaktifkan bend tool. Oke, Anda perhatikan ya. Atau mungkin akan kita perbesar agar kita lebih enak dalam mengerjakan. Kita menggunakan zoom ya. Oke, perhatikan. Oke, cukup mudah ya. Seandainya Anda terbiasa dengan menggunakan program Corel atau program grafis yang lain, langkah seperti ini merupakan sebuah langkah yang sering kita jumpai pada sebuah aplikasi desain grafis. Oke, di situ ada center point ya, mana yang harus kita ubah ya. Oke ya. Oke, saya kira cukup. Nah, untuk mengembalikan posisi zoom atau kita ingin memperkecil tampilan, Anda klik pada zoom tool ya, pada zoom di sini. Anda perhatikan pada kursor mouse ya, di situ tanda plus yang terlihat. Maka ketika Anda melakukan klik, maka tampilannya akan lebih besar. Untuk itu, untuk mengecilkan, untuk mengganti tombol plus menjadi minus,
Anda bisa menekan tombol Alt pada keyboard. Anda tekan Alt tambah keyboard, Anda lihat ya, posisinya pada mouse berubah ya di sini dari tombol plus ke tombol minus. Lalu Anda bisa mengkliknya ya. Otomatis akan mengecil tampilan ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan ketika Anda belum mengaktifkan band tool. Maka ketika Anda klik ya, Anda tidak bisa melakukan modifikasi ya. Jadi dia hanya bergeser terus ya. Untuk itu kita harus melakukannya dengan band tool. Namun tentu Anda terlalu lama seandainya harus mengaktifkan satu persatu objek yang akan Anda modifikasi, lalu Anda mengklik tombol band tool. Untuk lebih mudahnya atau lebih cepatnya, sebelumnya akan saya perkecil dulu tampilannya. Oke. Anda bisa memanfaatkan ya band tool ini, namun sebelumnya Anda seleksi keseluruhan objek ya. Anda tinggal klik saja di sini di area ini, lalu mengelilingi keseluruhan area. Anda lepas, Anda lihat semua objek terseleksi. Setelah itu Anda klik tombol band tool. Kita klik. Setelah itu kita klik salah satu ya. Nah, jadi tidak hanya menekan band tool ya, namun setelah kita menekan, kita harus mengkliknya pada objek. Untuk itu, setelah ini semua terkena oleh band tool, Anda bisa memodifikasi ya. Di sini tidak masalah Anda memodifikasi satu persatu, asalkan sudah terseleksi atau terkena band tool. Oke, saya akan menyeleksi bagian ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita pakai ini. Perhatikan. Kita hanya perlu menggeret ya, atau menggeser. Cukup mudah ya. Oke, lalu segmennya kita sesuaikan dengan lingkaran. Ya, Anda perhatikan. Oke. Seandainya kurang bulat, Anda bisa memanfaatkan center point ya. Saya manfaatkan center point di situ untuk menyeimbangkan bulatan yang ada pada objek elip. Nah, oke. Jadi di sini yang kita lakukan adalah menggeser ya posisi setiap sudut rectangle, lalu kita geser lagi atau kita modifikasi pada segmen untuk menyeimbangkan dengan objek elip yang ada di dekatnya. Apabila kurang bulat atau kurang sesuai dengan bulatan, kita bisa memanfaatkan, memanfaatkan center point sehingga bulatannya hampir sama dengan objek elip. Oke, saya kira cukup. Kita perkecil lagi ya. Kita manfaatkan zoom tool. Kita perkecil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada objek rectangle yang lain. Oke, perhatikan. Saya perbesar ya objek rectangle. Oke, sekarang saya mencoba memodifikasi objek rectangle yang ketiga. Perhatikan. Pertama, saya menarik setiap pojok dari objek tersebut. Segmennya saya ubah agar mendekati atau menyeimbangkan dengan objek elip ya. Jadi semua objek rectangle ini nanti akan saya buat seperti ini. Oke. Oke, saya kira cukup. Saya perkecil lagi tampilannya. Oke, kita cari pada objek yang lain. Kita perbesar dulu ya tampilannya. Oke. Di situ.
Oke ya. Di sini memang butuh ketelatenan ya. Seperti yang telah saya kemukakan di muka, bahwa proses desain yang saya ajarkan dengan program Macromedia Freehand ini benar-benar memaksimalkan kemampuan kita pada pengolahan sebuah ilustrasi. Jadi tidak sekedar tata letak sebuah desain, karena kalau kita tata letak saya kira mudah ya. Anda bisa berlatih sendiri, Anda bisa mencari sebuah contoh desain, Anda tiru. Setiap komponen yang Anda siapkan telah siap, Anda tinggal melakukan tata letak. Nanti teks Anda letakkan di mana, seperti pembuatan kartu nama pada bagian yang pertama. Namun pada tutorial ini saya lebih menekankan pada kreativitas kita membangun sebuah objek dengan memvisualisasikannya dengan sebuah ilustrasi. Oke, perhatikan. Ya, kalau Anda menemui kesalahan ya, Anda bisa memanfaatkan Ctrl Z pada keyboard atau mengklik pada menu edit lalu pilih undo ya untuk membatalkan perintah. Saya kira perintah ini hampir di semua aplikasi atau hampir di sebuah software Anda menemukan hampir sama ya. Oke. Oke, kita turun lagi ya. Perhatikan. Di sini besar kecil dari proses pembuatan elip itu tergantung dari kreativitas Anda. Jadi di sini kita, karena ini bernuansa seni, maka kita harus juga bisa bermain rasa. Mana yang perlu diperbesar dan mana yang perlu diperkecil. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Kita perkecil. Oke, kita perbesar ya, tampilannya. Oke, sekarang Anda sudah bisa membayangkan kira-kira saya akan menggambar apa. Ya, Anda bisa menjawab sendiri di situ. Cukup mudah ya untuk membuat sebuah objek hanya dengan memanfaatkan dua buah objek dasar, yaitu objek rectangle dan objek ellipse. Baiklah, pada demo selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita memberi warna atau coloring. Agar objek yang kita buat ini lebih bernuansa atau bisa kita nikmati, kita perlu memberikan sebuah pewarnaan ya. Pada proses pewarnaan ini kita membutuhkan paling tidak 3 buah panel yang akan kita manfaatkan, yaitu panel properties, panel mixer and tint, dan panel asset ya. Perhatikan ketika saya membuat sebuah objek yang sederhana, anggap saja kita buat objek rectangle. Di sini Anda perhatikan pada bagian atau pada panel properties ya, pada objek. Di sini dia mempunyai stroke color berwarna hitam ya. Nah, untuk mewarnai di sini Anda bisa memanfaatkan color mixer ya. Di sini Anda bisa, Anda lihat, mengoplos warna ya. Inilah kelebihan dari program Macromedia Freehand. Kita diberikan kebebasan dalam membuat sebuah warna ya. Anda bisa mengoplos. Ini adalah CMYK ya. Oplosan dari 4 warna ini. Anda lihat perubahan pada angka-angka ini akan membuat sebuah warna yang terlihat di samping kanan. Untuk memberikan pewarnaan, Anda tinggal melakukan klik ya. Di sini Anda perhatikan di situ ada tombol, ada kotak hitam ya yang terlihat ketika Anda melakukan klik.
Anda drag atau Anda geser, Anda tempatkan pada objek yang ingin Anda warnai. Anda lihat perubahannya ya. Oke. Misalnya kita buat lagi atau kita ganti warna seperti ini, Anda cukup melakukan klik, geser. Nah, akan berganti. Ketika Anda kesulitan ya, kesulitan untuk memanfaatkan pewarnaan ini, ketika Anda telah mewarnai, Anda bisa memanfaatkan panel properties ya. Anda perhatikan panel properties. Anda klik pada fill color. Di sini fill colornya merah ya. Anda klik. Nah, Anda lihat di sini Anda bisa mengganti warna-warna yang lain. Anda bisa custom sesuai dengan keinginan Anda atau gradient ya. Misalnya basic. Kalau Anda kesulitan dalam memilih warna yang Anda inginkan, Anda bisa mengklik warna ini ya. Anda klik, maka Anda akan ditampilkan warna-warna yang solid atau warna-warna yang sudah tersedia. Anda bisa menggantinya misalnya dengan warna biru ya. Itu cara yang paling mudah. Nah, cara yang lain di sini tentu akan terjadi perubahan warna ketika Anda merubah-rubah warnanya ini. Bagaimana caranya agar warna yang telah Anda susun ini akan Anda gunakan lagi? Ya, akan Anda gunakan lagi. Misalnya kita buat warna warna biru seperti ini ya, atau warna violet seperti ini. Akan kita gunakan terus-menerus pada objek yang lain ya. Misalnya saya punya di sini 2 objek, maka Anda harus menyimpannya warna ini dalam panel aset ya. Pada swatch di sini ya, aktifkan pada swatch. Oke. Ini Anda klik ya, drag ke aset. Dari aset inilah Anda bisa menggeser ya. Anda klik aset, Anda bisa mewarnai warna-warna yang Anda inginkan. Jadi aman ya, karena setiap kali berubah tentu warnanya akan berbeda. Oke, kita mulai saja proses pewarnaan ini. Akan saya hapus ya dengan tombol del. Oke, di sini warna solid akan kita terapkan pada objek rectangle, sedangkan warna pada objek ellipse akan kita gunakan dengan memanfaatkan objek atau warna gradient. Oke, sebelum kita memberikan pewarnaan pada objek yang akan kita buat, Anda perlu memperhatikan pada tab swatch pada panel aset ya, pada tab swatch di sini. Di sini Anda lihat ya, ada tombol ya di sini. Ini adalah untuk fill color ya, sedangkan ini untuk stroke color atau warna garis. Ini adalah warna isi. Perhatikan ketika Anda mengaktifkan pada objek kepala ya di sini yang diwakili oleh objek ellipse, Anda perhatikan bahwa di sini warnanya putih ya, warna fill colornya, dan warna stroke-nya adalah hitam. Anda perhatikan ya, yang aktif di sini adalah stroke. Secara otomatis dia akan menyorot pada warna black. Ketika Anda mengaktifkan fill, maka otomatis di sini yang tersorot adalah warna white ya. Ketika Anda klik ya, pada saat tombol fill di sini aktif, Anda klik pada tombol ini, maka dia akan berubah. Oke, Anda perhatikan ya. Oke, akan saya kembalikan. Misalnya fill colornya di sini tidak saya beri warna dulu. Oke. Jadi ketika Anda ingin mengontrol pewarnaan dari tab swatch atau dari panel aset, Anda cukup melakukan klik pada nama warnanya. Misalnya Anda aktifkan di sini, Anda ingin black, Anda bisa mengontrol. Oke. Namun ketika Anda ingin memindahkan, maka Anda jangan memindahkan tulisannya. Tidak bisa ya, kita pindahkan tulisannya. Namun Anda klik pada warnanya di sini ya.
Oke, Anda bisa membedakan bagaimana tata cara kita memberikan sebuah warna. Oke, saya akan kembali di sini ya. Oke. Sekarang kita akan mewarnai objek rectangle terlebih dahulu. Ya, yang pertama kita aktifkan, kita akan mengoplos warna ya. Kita oplos dulu warnanya yang sesuai, mungkin warnanya agak kuning ya, seperti warna kulit ya. Oke, sawo matang saya kira cukup itu. Ya, seperti itu. Kita tempatkan pada panel aset. Setelah itu kita bisa mewarnai ya. Anda aktifkan objek, lalu klik. Apabila terlalu lama ya, Anda bisa langsung mengambil warnanya di situ, Anda pindahkan pada objek yang Anda ingin warnai. Oke. Dua cara ini bisa Anda pilih salah satu. Anda bisa milih mana yang bisa lebih cepat. Oke. Sekarang pada objek ellipse saya akan beri warna gradient. Oke, kita aktifkan ya, atau kita beri warna dulu di situ, asal warna saja. Misalnya warna yang lebih tua ya, langsung ya. Oke, lalu akan kita edit ya. Akan kita edit, Anda klik pada panel properti, Anda klik pada fill ya. Di situ kita pilih gradient ya. Nah, tipe gradiennya Anda bisa memilih di situ ya. Ada yang linear, ada radial, contour dan lain sebagainya. Kita mungkin coba pilih gradient. Radial ya, radial. Di situ Anda bisa melihat ada dua buah warna yang telah tersedia, yaitu warna yang kita pilih sebelumnya dengan warna default, yaitu warna putih. Untuk mengganti warna putih ya, Anda cukup mengklik ya di situ, putihnya klik. Di situ Anda akan menemukan warna-warnanya. Anda bisa memilih salah satu. Misalnya seperti itu. Atau Anda bisa dengan warna-warna oplosan ya. Anda bisa ngoplos dulu ya. Anda oplos dulu. Setelah ketemu oplosannya, Anda pindahkan ya. Oke. Seperti itu, Anda klik, Anda pindahkan ke situ. Nah, maka akan berubah seperti itu. Atau Anda ingin memiliki warna-warna yang memiliki nilai prosentase atau nilai opacity yang lain. Anda bisa memanfaatkan tab tint di situ ya. Oke, Anda lihat, karena kita juga bisa ngatur ya. Karena kita mengaktifkan warna hitam sebelumnya, maka kita akan disediakan warna-warna grayscale atau nilai kehitamannya. Di situ ada nilai hitam 10% kehitaman. Dengan menggeser slider di situ Anda lihat kita mulai mendapatkan itu 41% ya nilai hitamnya. Kalau Anda tidak suka, Anda bisa memilih terlebih dahulu pada mixer. Anda ganti terlebih dahulu sesuai dengan keinginan Anda. Oke, misalnya seperti itu ya. Kita tarik ke atas. Oke, setelah itu aktifkan tab tint. Nah, Anda bisa mengatur ya. Oke, saya kira cukup. Nah, warna yang satunya Anda bisa memilih warna yang lain. Oke, misalnya seperti itu. Oke, karena warna yang kita berikan pada objek ellipse ini adalah warna gradient atau bukan sebuah warna solid, maka untuk bisa menggunakan warna gradient ini terus-menerus untuk objek-objek yang lain, Anda perlu menyimpannya pada panel aset ya. Namun di sini tidak Anda tempatkan pada swatch, namun Anda tempatkan pada style. Jadi di sini Anda membuat sebuah style baru. Ketika panel aset ini telah Anda buka dan Anda telah mengaktifkan pada tab style, Anda bisa mengklik di sini ya, warna yang sesuai dengan objek ini.
Anda klik, Anda perhatikan ada perubahan pada kursor di situ ya. Ini klik masih saya tahan ya. Saya tempatkan pada style. Lalu saya lepas. Oke, Anda telah memiliki sebuah warna style. Untuk memberikan warna Anda tinggal mengklik ya. Klik di sini. Atau Anda bisa mengambil di sini, Anda tempatkan. Oke, cukup mudah ya. Oke, akan saya semuanya saja. Oke, inilah hasil akhir dari proses pewarnaan. Selanjutnya atau langkah akhirnya, saya akan mencoba menghilangkan warna stroke atau warna garis yang berwarna hitam. Namun di sini mungkin agak kelamaan ya kalau kita menghilangkan satu persatu. Untuk itu kita seleksi semuanya ya. Anda aktifkan pada tab swatch pada panel aset ya. Anda klik. Anda aktifkan tombol stroke. Lalu Anda klik pada none. Oke. Warna stroke-nya atau warna garisnya telah hilang. Inilah objek yang bisa kita buat hanya dengan memanfaatkan objek-objek sederhana.